Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di acara podcast kami, yaitu Podcast Smart ASN, di mana pada kesempatan kali ini kami akan coba berdiskusi dengan tema Good Practice versus Bad Practice dalam mewujudkan Smart Governance. Eh, Sebelumnya, perkenalkan dulu kami dari kelompok 2 sub 2, Angkatan 21, peserta latsar TPNS Kementerian Hukum tahun 2025. Baik, di sini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh teman-teman dari TPNS Kementerian Hukum juga. Ada Mbak Sabrina. Halo, Mbak Sabrina. Halo, Kak Ricardo. Apa kabarnya, Mbak? Alhamdulillah, aku baik. Gimana kabarnya, Kak? Baik juga, Kak? Alhamdulillah, luar biasa. Oke, baik. Mungkin sebelum kita mulai diskusi ini ya, Mbak, dan teman-teman sekalian, mungkin Mbak Sabrina bisa memperkenalkan diri secara singkat, nama, terus kemudian penempatan di Kanwil mana, serta jabatannya sebagai apa. Silakan, Mbak. Baik, terima kasih Kak Ricardo. Izin perkenalkan diri ya teman-teman. Saya Sabrina Febriandini, penempatan saya di Kementerian Hukum Maluku. Jabatan saya saat ini yaitu analis kebijakan hari pertama. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Sabrina atas perkenalannya. Saya lanjut ke narasumber selanjutnya, yaitu Mas Gian. Halo, Mas Gian. Halo, Bang Hardo. Kabar baik ya? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, silakan Mas Gian. Mungkin bisa juga memperkenalkan diri secara singkat seperti Mbak Sabrina. Silakan, Mas Gian. Baik, nama saya Giandar Wisariadi Sakti. Jabatan saya analis hukum hari pertama. Saya ditempatkan di Kanwil Kementerian Hukum Maluku Utara. Baik, terima kasih. Bagaimana keadaan Maluku Utara di sana, Gian? Aman-aman aja ya? Alhamdulillah sejauh ini aman, Bang. Oke, alhamdulillah. Oke, terakhir narasumber kita ini Mbak Rani. Halo, Mbak Rani. Halo Kak, Bagaimana kabarnya, Mbak Rani? alhamdulillah baik Kak. Oke, mungkin boleh memperkenalkan diri secara singkat. Silakan. Baik, perkenalkan nama saya Rani Anggreni Putri, biasa dipanggil Rani. Jabatan saya itu Pranata Komputer Ahli Pertama, penempatan di kantor wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara. Oke, terima kasih. Itulah tadi perkenalan dari para narasumber kita ya. Ada Mbak Sabrina di kantor wilayah Maluku Utara, dan juga teman-teman dari Mbak Sabrina dari Maluku, Kanwil Maluku, dan teman-teman dari Maluku Utara ada Mbak Rani dan juga Mas Yan. Oke, kita coba masuk ke isu atau tema yang ingin kita diskusikan pada kesempatan kali ini, yaitu good practice versus bad practice untuk mewujudkan smart governance. Baik, di sini dari kalimatnya ada beberapa kata kunci ya. Mungkin yang pertama itu good practice, terus bad practice, dan kemudian adalah smart governance. Oke, mungkin saya ingin memberikan pengantar sedikit ya, bahwa smart governance itu adalah sebuah sistem tata kelola pemerintah yang mana memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada sehingga sistem pemerintahan itu bisa berjalan dengan transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan lain sebagainya. Nah, mungkin pada diskusi kali ini kita coba angkat isu-isu terkait bad practice atau good practice itu sendiri ya, yang ada di pemerintahan kita. Oke, mungkin saya coba dari narasumber kita yang pertama itu Mas Gian ya. Mas Gian, apa pendapat Anda tentang smart governance itu sendiri? Silakan Mas Gian. Kalau setahu saya, smart governance itu bagaimana pemerintah mengelola pemerintahannya sehingga pemerintahannya itu bisa berbasis digital, kolaborasi, transparansi, dan profesional gitu. Tujuannya ya untuk masyarakat juga gitu kan. Bagaimana memberikan pelayanan publik yang cepat, akuntabel, responsif terhadap kebutuhan dari masyarakat. Oke, terima kasih Mas Gian atas tanggapannya terkait smart governance ya. Jadi betul tadi apa yang disampaikan oleh Mas Gian ya terkait smart governance itu pada intinya adalah bagaimana memudahkan masyarakat untuk memperoleh pelayanan. Oke, tadi itu kan ada 3 kata kunci ya, smart governance, bad practice, dan good practice. Mungkin saya ingin merunut ya. Untuk mencapai sebuah kata smart governance, itu mari kita coba berangkat dari isu-isu negatif atau bisa kita kategorikan dalam bad practice yang mungkin sudah terjadi di negara kita selama ini, sehingga butuh sebuah solusi yang mana bisa menjadi sebuah good practice dalam pemerintahan agar kita bisa menuju yang namanya smart governance. Oke, mungkin kita mulai dulu dari apa itu bad practice. Saya coba ke Mbak Sabrina dulu mungkin yang ada di Maluku nih. Semoga Ambon selalu baik-baik aja ya Mbak ya. Mbak Sabrina, halo. Mungkin Mbak Sabrina bisa memberikan sedikit tanggapan terkait bad practice dan mungkin bisa memberikan salah satu contoh yang ada di pemerintahan kita. Saya persilakan Mbak. Baik, bad practice sendiri artinya dari definisi itu adalah praktek yang buruk. Nah, bisa diartikan bahwa untuk mewujudkan kinerja suatu instansi itu tentunya harus mewujudkan good practice kan. Nah, dari bad practice ini itu masih banyak terjadi nih dalam instansi, masih menggunakan pelayanan hukum secara manual, kemudian jaringan internet yang masih belum merata sehingga bad practice ini itu masih kesusahan diakses oleh masyarakat Indonesia. Nah, kejadian yang terjadi di Indonesia tentunya sangat fatal ya bisa dikatakan, yakni kasus korupsi nih, proyek EKTP. Nah, padahal tujuan dari proyek EKTP ini kan harusnya itu mempercepat pelayanan untuk masyarakat dalam mengurus dokumen ataupun hal-hal lainnya ya kan. Tapi kenyataannya itu disalahgunakan.
Padahal ini itu harusnya harus terwujudnya smart governance itu. Nah, tentunya hal ini tuh memperlihatkan bahwa teknologi mau secanggih apapun itu, kalau dari instansinya itu tidak ada integritas ataupun dari pribadi dari pegawainya itu tidak berintegritas, tetap saja sistem yang diluncurkan itu gagal. Nah, makanya adanya bad practice ini tuh harus dihindari. Maka dari itu instansi itu harus mewujudkan yang namanya smart governance kayak gitu. Oke, baik, terima kasih Mbak Sabrina. Luar biasa ya masukan dari Mbak Sabrina terkait poin bad practice ini ya. Tadi cukup menarik apa yang disampaikan oleh Mbak Sabrina, di mana salah satu kasus yang coba diangkat adalah korupsi proyek IKTP ya, yang mana kita tahu itu cukup banyak merugikan negara kita. Tapi di sini ada hal yang menarik, kata kunci yang disebutkan oleh Mbak Sabrina, yaitu integritas. Di mana kita tahu poin atau nilai integritas ini tuh ada di dalam Smart ASN. Kita tahu bahwa integritas itu adalah bagaimana kita bersikap jujur dan bertanggung jawab atas apa yang kita kerjakan. Maka betul, ketika integritas itu tidak kita mulai dari diri kita sendiri, ya sangat berpotensi untuk kita melakukan hal-hal yang negatif seperti korupsi yang disebutkan Mbak Sabrina tadi ya. Oke, baik, terima kasih Mbak Sabrina atas contoh kasus dan tanggapannya terkait bad practice. Saya coba ke Mas Gian ya. Mungkin Mas Gian punya pendapat sendiri tentang apa itu bad practice, atau mungkin Mas Gian punya contoh kasus tersendiri, dan mungkin Mas Gian bisa memberikan sedikit solusi ya, bagaimana bisa kita mengurangi atau bahkan menghilangkan bad practice ini. Oke, silakan Mas Gian. Ya, memang sedih sekali ya dengarnya. Ternyata masih banyak sekali bad practice yang masih sering terjadi akhir-akhir ini. Saya mungkin akan memberikan salah satu contoh kasusnya. Itu ada kasus guru ASN di Aceh Barat yang tidak hadir mengajar selama 5 tahun, tapi tetap menerima gaji. Gitu. Ini kan mencoreng nama guru, mencoreng nama ASN, mencoreng nama instansi yang menaunginya juga. Gitu. Jadi dampak negatifnya merembet kemana-mana gitu. Ini mungkin solusinya dari diri ASN ya, mungkin ya, dari diri pribadi kita harus punya integritas. Lalu untuk lembaga yang mengawasinya juga harus lebih ketat gitu, sehingga hal-hal seperti ini tidak terulang gitu ke depannya. Iya, betul sekali Mas Gian. Sangat miris ya, dimana buruh ini kan sebenarnya menjadi apa namanya, garda terdepan dalam pendidikan kita. Tapi kalau kasus seperti ini muncul ya sungguh sangat disayangkan, karena bisa memberikan contoh yang kurang baik juga kepada ASN yang lainnya. Tadi seperti yang disampaikan Mas Gian, bisa mencoreng wajah ASN. Dan cukup menarik ya, bisa ya seorang guru tidak masuk selama 5 tahun tapi bisa memperoleh gaji. Kira-kira Mas Gian mungkin bisa menjelaskan sedikit ya, apa yang terjadi di internal dari kantor di Aceh Barat sehingga bisa lolos hal seperti ini. Mungkin Mas Gian, silakan. Menurut saya sih sudah ada mungkin pengaturannya, lalu siapa yang mengawasinya sudah ada, tapi mungkin pengawasannya yang dilakukan itu belum ketat, sehingga banyak oknum yang bisa menemukan celah dari aturan yang sudah dibuat, sehingga hal seperti ini bisa terjadi gitu. Ya, saya sepakat dengan apa yang disampaikan Mas Gian. Artinya kita harus membangun sistem yang sehat ya, dimana apabila sebuah sistem itu sehat, saya yakin elemen-elemen yang ada dalamnya pun akan ikut sehat. Oke, baik, itu tadi bad practice versi dari Mbak Sabrina dan juga Mas Gian ya. Sekarang coba kita ke Mbak Rani. Mungkin Mbak Rani ada tanggapan tersendiri atau masukan tersendiri terkait bad practice itu. Silakan Mbak. Baik, terima kasih. Mungkin sebelum saya masuk ke bad practice yang mungkin bisa saya contohkan, menanggapi dari yang sebelumnya udah dibahas sama Mas Gian, mungkin kenapa hal itu bisa terjadi, kayak seorang guru bisa mendapatkan gaji tanpa harus masuk mengajar. Mungkin itu perlunya kepedulian dan pengawasan yang ekstra sih untuk di Indonesia sendiri lah, karena mungkin untuk daerah-daerah yang emang jarang dijangkau oleh pemerintah dari pusat, yang emang terpencil gitu, dibiarkan saja dan ibaratnya terlalu larut hal itu terjadi. Dan mungkin kalau untuk pemerintah kita itu harus yang lebih kayak ketat gitu, dan lebih menempatkan kayak orang-orang yang ahlinya ataupun yang bisa menjadi pengawas untuk datang langsung dan melihat dan mengawasi secara ketat untuk hal-hal tersebut. Mungkin untuk masuk ke bad practice yang bisa saya contohkan itu mungkin dari hal kecil di instansi saya sendiri, yang dimana itu praktik manual itu masih banyak banget. Terus misal yang ada sekarang itu kayak peminjaman ruang rapat yang nota dinas dicetak emang diserahkan ke kepegawaian, tetapi setelah itu ditempelkan aja ke dinding, dimana nggak semua orang ngebaca surat itu dan nggak semua orang bakalan hafal jadwalnya, siapa yang meminjam, siapa yang menggunakan di hari itu, di jam segitu. Dan itu mungkin menjadi contoh bad practice yang ada di instansi kita sendiri. Dan juga mungkin ada contoh lagi terkait atensi ataupun rapat-rapat yang ada di instansi maupun kadang dilakukan di luar instansi, dan itu dibuatkan secara WA dan dikirimkan secara WA, dimana mungkin itu mempermudah untuk per divisi ataupun perorangan, tapi itu mungkin juga mempersulit untuk tim humas ataupun dari divisi-divisi lain untuk mengetahui apakah dari divisi ini ada rapat ataupun ada kegiatan. Dan kalau misalnya selalu di-share melalui hanya dari WA aja ataupun WA group, itu tuh kayaknya kurang praktis gitu. Jadi perlunya ada teknologi sederhana, nggak harus yang besar dan memerlukan biaya yang besar. Kita menggunakan aplikasi yang sederhana aja, yang kayak Notion yang sering dipakai lah ibaratnya, lebih awam, ataupun menggunakan Google Calendar untuk penjadwalan juga kan. Itu mungkin lebih praktis dan lebih bisa kita terapkan untuk unit kerja sendiri. Mungkin itu yang tanggapan dari saya. Wah, luar biasa ini Mbak Rani ya.
hebat ya. Dia bisa menemukan masalah yang ada di tempat kerjanya dan memberikan solusi yang terbaik gitu. Ya semoga Mbak Rani bisa membawa perubahan di tempat kerjanya sehingga masalah-masalah yang tadi Mbak Rani sampaikan yang dikategorikan bad practice menurut Mbak Rani itu bisa mendapatkan solusi yang terbaik lah. Oke, baik, terima kasih narasumber terkait tanggapannya tentang bad practice ya. Mungkin sini ada beberapa hal yang saya tangkap dari masalah-masalah yang tadi kita bahas. Poin penting yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat itu adalah transparansi. Contoh seperti tadi kasus IKTP itu kan karena memang kurang transparan kepada masyarakat. Terus proses kontrol juga tidak ada sehingga para pejabat ini dengan bebas untuk bisa memakan atau menyerap uang rakyat ya. Terus kemudian juga dari Mas Kian terkait lemahnya pengawasan ASN di Aceh Barat. Mungkin itu kalau dibuatkan sebuah sistem yang terdigitalisasi, sebagai contoh di kita ya, di Kementerian Hukum ini ada SIMPEK ya, Sistem Informasi Kepegawaian. Di situ benar-benar di capture setiap pekerjaan kita, absensi kita, apa yang kita kerjakan. Maka apabila kalau kita tidak bekerja jangan 5 tahun, 2-3 hari aja tuh, wah itu kepotongnya lumayan besar itu. Makanya hal-hal sederhana seperti ini sangat bermanfaat dan bisa menjadi solusi untuk kedepannya untuk menghilangkan bad practice yang tadi disebutkan. Terus juga dari Mbak Rani, wah cukup luar biasa ya. Oke, kita beri aplaus dulu untuk semua. Luar biasa ini pemikiran-pemikiran CPNS Kementerian Hukum yang sangat tajam dan sangat kekinian ya. Oke, itu tadi mungkin salah satu case bad practice. Coba kita bergeser ke good practice. Mungkin bad practice ini kita umpamakan sebagai permasalahan dan good practice ini adalah solusinya. Nah, saya coba ke siapa ya? Ke Mas Gian dulu mungkin. Mungkin Mas Gian punya pandangan terkait good practice yang sudah ada atau yang sudah diterapkan oleh lembaga pemerintahan kita yang bisa menjadi contoh untuk tempat yang lain. Silakan Mas Gian. Good practice-nya mungkin misalnya dari hal yang sederhana ya, kayak absensi yang harus tepat waktu begitu kan. Jangan sampai kita masuk kerja itu tidak sesuai dengan jamnya, lalu diterapkannya mungkin jadwal istirahat ya. Jadi transparansi lah soal jam istirahat. Misalnya kalau dari jam 12 sampai jam 1, jadi semua pegawai itu harus mentaati itu gitu. Jangan sudah lewat jamnya mereka belum hadir ke kantor, gitu. Sudah lewat jam istirahatnya malah belum hadir, itu kan tidak memberikan pelayanan yang baik juga ke masyarakat, tidak memberikan contoh mungkin ke pegawai-pegawai yang barunya gitu. Itu sih yang harus mungkin menjadi good practice ya. Oke, baik, terima kasih Mas Gian. Saya lanjut mungkin ke Mbak Sabrina. Mbak Sabrina, kira-kira bagaimana menurut Anda apa itu good practice dan mungkin bisa memberikan contoh kasus yang sudah ada ya di pemerintahan kita. Baik, di mana good practice ini itu kan memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat kan. Nah, mungkin contoh yang saya ambil ini di luar dari instansi saya ya, misalnya dari sistem OSS dan juga aplikasi Epastore. Nah, OSS sendiri itu adalah Online Single Submission, yakni sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik di Indonesia dengan bertujuan menyederhanakan, mempercepat, dan juga mempermudah proses pengurusan perizinan untuk usaha, terutama untuk pelaku usaha mikro, kecil, menengah, dan juga besar. Nah, sedangkan dari aplikasi Epastore sendiri itu adalah aplikasi yang dibuat oleh Ditjen Imigrasi untuk mempermudah nih masyarakat Indonesia dalam pembuatan paspor baru maupun pergantian paspor itu sendiri. Nah, kedua layanan ini itu terbukti untuk mempercepat dan juga mempermudah birokrasi ya, di mana kunci dari kedua layanan ini itu adalah komitmen digitalisasinya, transparansinya, serta user friendly-nya. Nah, apabila layanan ini itu menjadi contoh untuk unit-unit lain, tentunya masyarakat Indonesia ini terbantu dengan layanan-layanan pemerintah yang diselenggarakan seperti itu. Oke, baik, terima kasih Mbak Sabrina. Itu sebuah informasi yang menarik ya. Karena ternyata di pemerintahan kita itu sudah menerapkan terkait apa itu good practice. Salah satu contohnya tadi adalah OSS atau Online Single Submission ya. Terus kemudian juga ada Epastore dari Keimigrasian. Luar biasa, ini bisa menjadi contoh untuk instansi-instansi yang lain ya untuk menerapkan good practice agar bisa menghilangkan praktek-praktek buruk atau yang kita sebut tadi bad practice. Oke, saya coba lanjut ke Mbak Rani ya. Mungkin Mbak Rani ini ada bomnya nih karena terakhir nih. Silakan Mbak Rani ya, mungkin bisa memberikan masukan terkait good practice. Mungkin benar yang udah dibahas sama Bina itu soal good practice. Nah, saya juga ada contoh yang di luar instansi saya juga, itu yang dari Mahkamah Agung tentang Sistem Informasi Penelusuran Perkara SIPP, di mana sistem ini ngebuat masyarakat bisa mengakses informasi perkara secara online di mana aja, kapan aja gitu. Jadi istilah peradilan tertutup tuh udah nggak ada lagi. Jadi transparan gitu. Jadi masyarakat tuh lebih percaya, oh emang ada pengadilan, lembaga pengadilan mengadakan pengadilan ini itu, dan untuk itu tuh mungkin bisa kita tiru di Kementerian Hukum juga kan, biar lebih transparan, dan juga itu juga mengurangi kayak hoax gitulah. Misalnya kayak yang kita lihat juga kan, kayak artis-artis misalnya ada perkara mereka, terus kita tahunya di berita ini ternyata belum tentu benar di peradilannya emang ada kejadian itu, persidangan itu. Nah, jadi dengan adanya hal itu kita lebih tahu, oh ini memang benar adanya dan memang terjadi persidangan dan ada peradilan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik, luar biasa Mbak Rani ini. Kita beri aplaus untuk Mbak Rani. Ya, tadi yang seperti saya jelaskan sebelumnya bahwa transparansi menjadi sebuah keinginan dari masyarakat terhadap pemerintah sehingga bisa dipercaya oleh masyarakat. Untuk itulah perlu adanya
sebuah sistem yang terdigitalisasi ya untuk mengimplementasikan apa itu good practice sendiri. Baik, mungkin itu ya yang bisa kita bahas pada waktu kali ini, pada kesempatan kali ini terkait bad practice dan good practice untuk mewujudkan smart governance. Mungkin sebelum saya tutup, saya minta closing statement dulu dari masing-masing narasumber. Mungkin saya mulai dari Mbak Sabrina ya. Mbak Sabrina, silakan untuk closing statement-nya. Baik, closing statement dari saya itu untuk terwujudnya smart governance itu sangat ditentukan oleh bagaimana instansi itu mampu membangun good practice dan juga menghindari bad practice itu sendiri. Di mana dengan good practice, instansi bisa memberikan pelayanan terbaik dengan digital terintegrasi, kemudian transparansi, dan juga partisipasi publik yang dengan pengambilan keputusan berbasis data yang memperkuat kepercayaan masyarakat dengan meningkatkan kualitas pelayanan yang tersedia. Dan untuk menghindari bad practice sendiri itu instansi harus meminimalisirkan hal-hal yang setidaknya bisa membuat pelayanan kepada masyarakat itu berkurang. Misalkan bad practice-nya kita sangat tidak melek dengan digitalisasi, kemudian kita tidak transparan kepada masyarakat, dan juga tidak mempraktekkan pelayanan-pelayanan yang seharusnya itu kita memberi pelayanan terbaik kepada masyarakat seperti itu. Dan hal ini tuh sangat menghambat terwujudnya smart governance pada setiap instansi, terutama dalam instansi yang saat ini kita jalani seperti itu. Nah, Baik, terima kasih Mbak Sabrina atas closing statement-nya. Mungkin karena mengingat waktu sudah mepet juga, sudah cukup lama kita berdiskusi, bisa juga dibatasi oleh waktu, saya langsung ke Mas Gian untuk closing statement-nya. Silakan. Kalau dari saya sih, good practice ini harus menjadi selalu menjadi reminder untuk kita, lalu untuk jadi refleksi untuk diri kita, apakah kita sudah melakukan good practice ini sehari-hari gitu. Dan kalau sudah melakukannya, apakah kita konsisten untuk melakukan itu? Karena yang menjadi tantangan itu kan, apakah kita sudah melakukan hal baik secara konsisten, mempertahankan itu secara konsisten. Lalu untuk bad practice, untuk pencegahannya mungkin memperketat pengawasan kepada seluruh pegawai yang ada, lalu menegakkan reward kepada pegawai-pegawai yang memang sudah melakukan menegakkan aturan dengan benar, melakukan aturan dengan benar, lalu berprestasi untuk instansinya, dan memberikan punishment kepada pegawai-pegawai yang memang kurang disiplin gitu. Itu sih dari saya. Baik, terima kasih Mas Gian atas closing statement-nya. Saya lanjut ke Mbak Rani, silakan Mbak. Oke, baik. Mungkin untuk closing statement dari saya, gimana ya, kalau untuk good practice itu perlu kita replikasikan dan perlu kita perluas dan emang perlu kita terapkan di pekerjaan kita sendiri, dan mungkin harus mulai dari diri kita sendiri baru kita memberikan ke masyarakat ataupun ke instansi kita. Dan juga untuk bad practice sebisa mungkin kita harus menghindari, dan kalaupun misalnya bukan kita yang melakukan ataupun orang lain yang ada di instansi kita, sebisa mungkin kita untuk mengingatkan dan juga menegur lah untuk jangan sampai hal itu terjadi. Dan juga jangan lupa kita meliterasikan digitalisasi yang harus kita terus gaungkan dan terus kita tingkatkan lagi. Sekian dari saya. Baik, luar biasa, kita beri tepuk untuk narasumber kita. Terima kasih atas closing statement-nya teman-teman narasumber. Mungkin dari saya coba saya merangkum ya diskusi kita pada malam hari ini atau pada kesempatan kali ini. Kalau dari saya mungkin untuk kita dapat mewujudkan apa itu smart governance, kita bisa mulai dari mencoba untuk mengidentifikasi masalah. Mulai dari tempat kantor kita, tempat kerja kita. Jadi seperti berikan contoh oleh Mbak Rani bisa mengidentifikasi masalah yang ada di kantornya yang mungkin bisa dikategorikan sebagai bad practice. Kemudian kita sebagai CPNS mencoba mencari solusinya dan bagaimana menerapkan good practice itu sendiri. Mungkin dari nilai-nilai yang ada di Smart ASN ini bisa kita terapkan dan bisa kita jadikan patokan sehingga kedepannya pemerintah itu secara keseluruhan bisa melakukan atau melaksanakan atau mengimplementasikan apa itu good practice dan bisa terwujudnya apa yang kita sebut dengan smart governance. Baik, terima kasih rekan-rekan narasumber atas diskusi hari ini. Semoga dari praktik baik dan buruk ini kita belajar untuk mewujudkan smart governance yang berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Baik, sampai jumpa di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.